في الدارين آمين رضي الله عنه لأن قال الرابعة العدل. Al-adlu. Jadi dari 20 gambaran yang mana di sini hakim sebagai wali seorang wanita. Dari 20 itu 3 sudah kita bahas, sekarang yang keempat yaitu al-adlu. Maka al-adlu itu haram, ya. Apa itu al? Wa haramun. Haram hukumnya. Nah, ini al-adl kaitannya dengan kafaah. Ya, gambarannya diberitahukan. Ayo pertama. Wadzalika bi an tad'uwal balighat Bi an tad'uwal balighatul aqilatu ila kufri. Tuh, ini si gadis memang udah mau nikah. Dan gadis itu bukan sembarangan. Dia punya syarat bahwa dia ini adalah seorang wanita yang sudah balik. Yang kedua, dia berakal. Artinya berakal sudah dewasa, sudah matang kan? Dalam memilih. Antad'uwal balighatu al-aqilatu. Terus? Wayamtani al-wali min tazwijha. Bilal kufi. Ila kuf'in. Yang ketiga, pilihan dia itu sekufu. Ya, arti sekufu dari pihak si bapak, baik dari pihak si calon istri ini, baik bapaknya, ibunya, keluarga besar, bakal terima dia sebenarnya, calon suaminya. Karena sekufu. Baik urusan kerjaan, baik urusan agama, baik urusan nasab, sekufu dia. Ya kan? Dan ini yang meminta wanitanya, ini si gadisnya ini. Kalau nggak minta aja seorang bapak wajib mencarikan calon suaminya. Ya kan? Kesian si anak perempuan ini. Dia mau membangun rumah tangga. Ya kan? Dia pengen punya anak, dia pengen dewasa sebagainya, dia mau pikir ke depan, mau meraih cita-cita, dia punya ini pilihan. Apa yang terjadi? Si bapak yamtani, mencegah. Si bapak ini mencegah. Wa yamtani'ul wali min tazwijha. Wa yamtani'ul wali min tazwijha. Tapi si wali khusus bapaknya ini mencegah dari menikahkannya. Wala budda min thubutihi indal hakim. Imtina itu, pencegahan itu harus ya diketahui, ditetapkan oleh si hakim. Harus. Ya. Karena kan khobarnya dari siapa? Dari calon istri kan? Calon istri, si calon istri ngomong bahwa ayahku nggak mau nikahkan calon. Aku punya suami, calon suamiku, dia nggak mau. Padahal si calon istri udah punya pilihan yang sesuai tadi yang kita sebutin, sesuai memenuhi syarat. Beda gini bedanya kalau si bapak udah punya pilihan, itu nggak jadi adl. Bapak udah punya pilihan yang sesuai. Ya, dari nasab, dari dari kerjaan, dari hirfah, sesuai udah. Nah, si bapak udah punya pilihan dan ada. Si anak punya pilihan berbeda. Nah, bapak nggak mau nikahin tuh pilihan si anak. Berhak si bapak, nggak ada adl. Berhak. Karena yang namanya orang tua pasti memperhatikan kemaslahatan si anak. Ya, si anak jangan mentang-mentang dia udah punya segalanya, dia lebih tahu. Jangan, tetap minta keridhaan orang tua dan pilihan itu yang terbaik. Orang tua nggak mandang untuk sebelum nikah, tapi memandang bagaimana nanti dia akan melakukan hubungan rumah tangga, pengalaman yang dia dapatkan si orang tua itu ketika dalam pernikahan, dia tahu. Maka disiapkan yang terbaik. Kalau begitu nggak adil. Ya, tapi kalau bapaknya nggak ada pilihan, udah si anak udah 25, udah mau ke 30, ini ada pilihan, sekufu, masih aja menahan. Masih
dia menahan. Maka dalam hal ini harus taunya itu, imtinaknya itu, pencegahan si bapak harus di depan hakim. Artinya gimana? Artinya pertama nih ya, sabatul adl dengan dua sebenarnya. Imtina'uhu minat tazwij, mencegah si wali untuk menikahkan anaknya, ya. Lalu yaskut indal hakim, ketika hakim memerintahkan, ba'da amrihi, ketika hakim di sini Goldi apakah di sini ya, KUA dan sebagainya, si hakim ngomong, ente nikahin anak ente deh, ini udah ada pilihan, dia diam aja, ya, 1000 bahasa, nggak mau berkomentar, diem. Nah berarti udah memenuhi syarat tuh yasbutul adl bisyartin itu. Imtina'uhu, dia mencegah untuk menikahi anaknya. Yang kedua, di depan hakim, ketika hakim memerintahkan, si hakim, di situ ada calon suaminya, ada si anak perempuannya, diperintahkan, dia nggak mau, dia diem. Nah berarti begitu hak si hakim untuk menikahkan anak perempuan itu, ya. Maka nikahkan si hakim, bukan si bapaknya lagi. Walaupun namanya tersebut indal hakim bibayinatin. Nah ini bibayina golul marjuh ini nggak mau tamat, nggak harus dengan bayina, bukti, ya, bukti apapun nggak cukup. Dipanggil si bapaknya, lalu di hadapan hakim, hakim memerintahkan untuk nikahkan anaknya, didiem. Oh, udah selesai. Berarti di sini berpindah kewilayahan dari si ayah menuju ke hakim. Nggak harus pakai bayinah, ya kan? Harus ada bukti dengan tulisan, mungkin dengan rekaman, ya kan? Nggak harus. Tapi cukup dengan isbat dari hakim ketika memerintahkan si bapaknya dan bapaknya diem. Cukup. Boleh langsung si hakim menikahkan anak. Nah ini imtinahi. Jadi bil bayinah itu ghair mu'tamad. Ya. Itu ghair mu'tamad. Paham? Jadi nggak harus pakai bayinah, harus pakai bukti, nggak harus. Tapi cukup mencegah doang. Minat tazwiji bi huduril hakim ba'da amrihi lahu bidzalik. Ba'da amrihi lahu bidzalik. Wadah. Al-khamisatu. Safarul wali ila musafaqah. Ila masafatil qasri. Qasrin tuh. Badan udah diulang bacaan. Ila masafatil qasrin, kepada jarak qasar. Tapi di sini harus ada, ya, harus ada bayinah. Artinya safar wali di sini harus ada ketetapan. Bentar. Safar wali, ya. Safar wali ila masafati qasrin. Artinya masafah yang bisa kita jamak dan qasar di atas marhalatin. 83 km atau 85, ya. Ketika si wali pada hari haknya nih ya kan? Mau nikah nih, hari haknya itu wali kaburnya nggak tanggung-tanggung misalnya, ya, ke Surabaya, keluar pulau, dia nggak mau nikahinmu, ya. Nah dalam hal ini berarti sudah memenuhi syarat untuk si wali, nanti penghulunya yang nikahin, nanti safar wali. Bikhilafi ma idza kana dunahu fala budda min idnihi. Labud min izni, harus izin. Nggak boleh, dia di bawah 80, ya. Walinya ada di Jakarta. Atau wali ada di Bogor, dari Jakarta ke Bogor atau Bogor Jakarta atau di Ciawi. Ya kan? Itu masafah masih di bawah masafatul qasar. Maka nggak sah untuk nikahkan melainkan dengan izin. Izin si wali yang nikahkan si hakim. Itu yang kelima. Sadisatu hasabal wali ma'a. Bukan hasabah, habsul wali.
habsul wali Nah, ma'a man annas. ma'aman innas. Ya. Jadi wali itu tertawan atau tertutup. Tertutup. Sedangkan orang sulit untuk datang ke dia. Ke di mana misalnya? Di Nusa Kambangan. Ya kan? Harus lewat pulau, susah. Mungkin di sana ketika itu juga kita bingung, nggak bisa ketemu. Nih kita mau nikahkan anaknya nih, anak perempuannya. Gimana hukumnya? Sedangkan manusia susah. Orang si anak calon si suami susah ketemu. Beda kalau apa? Kalau mudah ditemuin. Nih bapak di penjara. Sedangkan kita datang ke dia bisa. Ya sudah. Lakukan. Akad nikah di sel. Lakukan akad nikah di penjara. Atau dia boleh mewakilkan orang lain. Nggak usah deh, rame di sini akhirnya. Udah, aneh izinin aja, aneh wakilin si fulan untuk nikahin aneh punya anak perempuan. Paham? Ingat tuh syaratnya, ma'aman nas minal wusul ilaih. Terus? Wa illa artinya manusia gampang datang ke dia, mudah untuk bertemu dia. Fal yuwakkilu aw yaq'id. Wa illa fal yuwakkil. Lamnya lam apa? Amr majzum, fal yuwakkil. Terus? Aw yaq'id. Au yaqid. Aw yaqid fi mawdi'i sijni. Jadi au yaqid fi mawdi'i sijni. Bikin itu perayaan di sel. Di penjara. Ya. Ya. As-sabi'atu tuwarihi bimana. Nah, ini tawari. Tuh, ini tawari baru harus ada bayinah. Tahu dari mana engkau calon istri bahwa bapak kamu itu tawari atau ta'azzus, itu dua. Tahu dari mana? Harus ada bayinah. Harus ada bukti. Ya. Bukti misalnya rekaman mungkin juga bisa diedit, ya kan? Bukti orang sekitar, syahidnya, benar gak? Atau ada tulisan, atau ada iqrar misalnya, itu harus ada bukti. Jadi tawari dan ta'azzus harus ada bukti. Nah, apa itu arti tawari? Bimana ikhtifa'uhu Kullama tuliba minhu. Nah, ini si wali pengen jadi, si bapak mau jadi wali nikah, kenapa bersembunyi terus kalau dituntut untuk nikah? Nih calon suami sama anak perempuannya, sama calon besan udah dateng, disembunyi nggak ada, diketok pintu nggak dibuka, ya kan? Diketok pintu nggak bisa, atau dikeluar pas udah ditepatin dia nggak ada. Itu ikhtifa, bersembunyi terus. Nah, bagaimana tahu dia bersembunyi? Di hadapan hakim harus ada bayinah. Apa buktinya? Apakah si istri, si ibunya bicara betul atau orang sekitar? Ya kan? Harus ada bayinah. Tim? Tuliba minhu aqdun nikah. Tuliba minhu aqdun nikah. Selalu selalu bersembunyi. Nah, ikhtifa'uhu kullama tuliba minhu aqdun nikah. Tim? As-saminatu ta'zijuhu. Nah, ta'azzus ini. Apa arti ta'azzus ini? Ay al-wali bimakna annahu kullama tuliba minhu. Kullama tuliba minhu. Kerap kali dituntut, diminta untuk jadi wali nikah, apa yang dia lakuin? Nah, kullama tuliba minhu aqdun nikah. Wa'adahum bil huduri. Iya deh nanti. Ya. Ya udah ane janjiin dah. Ya, ane janjiin. Bener ini. Hari Ahad jam 9 pagi di sini. Datang ente ya, calon mantu.
calon suami dari anak-anak, datengin, panggil juga tuh. Ente punya bapak, ibu, datengin. Bikin arak-arakan, nggak apa-apa di depan rumahnya. Siap semuanya, penghulu datang semuanya, ya kan? Udah rapi, oh, udah ada palang pintu, rapi semuanya. Kullamat tuliba minhul aqda wa'ada bil wa'adahum, dia janji doang untuk hadir, ya anda datang. Terus walam yusarrih bil adl. Tapi lam yusarri bil adl. Kalau adl kan emang dia mencegah. Enggak, ada yang mau nikah, ada yang nggak mau nikahin. Tapi lam yusarri, dia tidak Dia tidak menyatakan secara terang-terangan dengan adl. Kalau adl kan dia mencegah. Enggak, anda nggak bakal datang, anda nggak bakal nikahin. Tapi cuma dia janjiin. Ya udah datang, ya udah ente orang di mana ya tempatnya? Ya udah anda datang nanti, ya. Anda yang datang, anda yang bakal nikahin. Udah hari haknya nggak datang. Begitu lagi datang lagi ke dia, ente gimana sih begini-gini? Ya udah deh besok. Begitu lagi nggak datang lagi. Nah, kullama tuliba minhul aqda, tulaba minhul aqdu wa adahum bil, tapi lam yusarrih bil adl. Dia nggak menampakkan dengan terang-terangan dengan sifat adl itu, dengan sifat mencegah untuk nikah. Cuman janji palsu. Ya? Al-imtina'u wa la budda min thubuti kulli minat tawari. Nah, minat tawari wa ta'zus Indal hakim. Nah, indal hakim harus itu. Bil Bibayinah. baru bil bayinah. Ya, kalau al adl nggak harus bil bayinah. Terus at-tasi'atu. Nikahu ay idza arada al-wali an yankihaha li nafsihi ka ibnil am. Dia jadi gini. Si wali itu sekaligus suami. Sekaligus gimana gambarannya? Jadi si suami ini adalah sepupu dia, sepupu si istri. Sepupu istri, anak paman istri. Jadi nikah sepupuan. Sedangkan si istri itu bapaknya nggak ada, meninggal. Saudara laki-lakinya nggak ada, kakeknya nggak ada, pamannya meninggal semua. Nggak ada anak laki, melainkan anak pamannya yang dia itu calon suami. Tuh, maka di sini gimana hukumnya, Tim? Laisa hunaka man huwa aqraba min. Man huwa aqrabu minhu. Tim? Wala min yusawihi. Wala man yusawihi fi darajati. Fa innahu yaqbalu nikah. Dia qabil nikah, tapi al-mujib siapa? Al-mujibnya si hakim. Nah, ini boleh. Wa yuzawwijuhul hakim. Jadi dia si hakim ngomong, ya kan, zawwajtuka makhtubataka fulanah binti fulan. Dia langsung bicara, dia kan suami, ya kan? Nah, karena kaidahnya memang nggak boleh ittihadul mujib wal qabid, itu nggak sah. Melainkan ada beberapa kaidah, nanti kita akan bahas. Ya, seperti bab wakalah deh, contoh. Mul Ustadz suruh, Ustadz punya motor nih, tolong mul jualin, ya kan? Pas mau lihat, waduh ini motor murah juga nih, sayang ada jual kepada yang lain, mendingan yang beli deh. Nggak boleh, karena mul dalam hal ini sebagai penjual, karena wakil. Dia juga sebagai pembeli. Bergabung penjual pembeli dalam satu sirah nggak sah dengan satu orang. Ya, itu bab wakalah termasuk ya. Melainkan ada kaidah, ada beberapa kecualian, ntar kita bahas. Dia bisa sebagai mujib, dia juga bisa sebagai qabil. Ini kita bahas sekarang. Ayo. Al-ashiru idza arada nikahuhu litiflihi shaghir. Litiflihi shaghir.
Terus? wala wali laha aqrabu minhu wala fi darajatihi fa innahu yaqbalu nikah liwaladihi wa yuzawwijuhul hakim. Kembali kami ketiga. Dia ini punya anak laki dan dia juga punya keponakan perempuan. Ini perempuan sama nih anak laki, ya kan? Supaya bisa aman gimana, supaya juga ditarbiyahkan juga, ya kan? Banyak masalah untuk nikahkan nih anaknya dia kepada ponakan dia itu yang perempuan. Maka kedua-duanya dinikahin sama dia. Posisi dia itu, dia sebagai wali ini perempuan, karena bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada menyusawi fidaraja, saudara si perempuan nggak ada juga. Jadi dia sebagai paman, ya, sebagai wali itu perempuan. Sedangkan dia nikahkan anaknya masih kecil nggak sah. Kalau anak kecil itu nikah dengan sendiri, harus dia yang nikahin. Makanya ketika itulah si perempuan itu dibutuhkan si hakim untuk menikahkan tuh perempuan kepada anaknya kecil. Terus gimana sirahnya? Si hakim ngomong, zawaju kawan. Ngomongnya ke dia, bukan ke anak tuh, anaknya dia, karena anaknya masih kecil. Ya, zawaju kawan, kah tuh kah, mahtu, ya kan? Bukan zawaju kah, zawaju ibnaka. Kan ibinnya dia, Fulan bin Fulan. Nah dia sebagai perwakilan dari si anak menyatakan gobil tu nikahaha lahu. Gobil tu nikahaha lahu. Nah ini, karena dia sebagai paman, paham ya? Dia punya anak kecil dan dia punya ponakan perempuan kecil. Ini ada masalah untuk dinikahkan. Sedangkan si anak perempuan ini nggak ada wali, nggak punya saudara laki, nggak punya kakek, nggak punya paman, melainkan diri sendiri. Gimana caranya? Berarti ketika mau menikahkan, hakim yang nikahkan dan dia sebagai pamannya menerima pernikahan buat anak kecilnya. Karena anak kecil nggak sah untuk siroh. Karena dalam siroh syaratnya akil balik. Tim. Al-hadiyata asyarah. Idza arada nikahahu li hafidhihi. Nah, ini gambaran lebih dahsyat lagi. Cucu dia punya anak laki 2. Punya anak laki 2. Dua-duanya udah meninggal. Tapi si anak laki 2 ini, yang laki pertama punya anak laki. Yang anak kedua laki punya anak perempuan. Ini kakek melihat ini udah harus karena dia kan bukan mahram. Bukan mahram kan? Boleh nikah. Nih udah ahsan deh. Aneh nikahin. Jadi halal. Tuh. Posisi dia sebagai kakek. Dia sebagai wali karena si anak perempuan nggak ada walinya, melainkan dia wali ijbar lagi kan. Lalu melihat anak cucunya itu masih kecil, dia juga sebagai yang menerima nikah. Nah, inilah surah yang dikatakan boleh bagi seseorang di pihak pertama dia sebagai suami menerima sebagai wali, dan yang kedua dia sebagai menerima sebagai suami. Jadi dia sebagai wali si perempuan dan dia sebagai wali si laki, perempuan dan wali, perempuan dan laki, walinya bersatu, kakek. Disinilah dia ya berperan untuk mewilayahkan, menguasai dua pihak ijabah dan pihak qabul. Jadi nanti dia ngomong, dia nikah nih, dia menikahkan anaknya sama cucunya dua-dua, dia ngomong pada dirinya, zawajtu ibni Fulan bin Fulan, ya, bimi'ah alaf rupiah umlah Indonesia nakdan. Terus
Dia ngomong lagi. Gobiltu nikahaha lahu. Tuh. Jadi dia menguasai dua pihak. Dia sebagai wali perempuan, dia juga sebagai wali si laki. Ya, Tim? Ay ibnihi wa huwa ghairu mujbirin fa in kana mujbiran bi an kanat zaujatu bintul ibnihil akhar. Kalau dia ghair mujbir, ya kan? Dia nerima doang. Dia terima. Arti dia saudara kakek samping. Tuh. Dalam ini dia ghair mujbir. Maka yang nikahkan si wali hakim yang nerima dia. Tapi kalau dia sebagai kakek dari si anak laki dan anak perempuan. Gimana? Wa in kana mujbiran? Fa in kana mujbiran bi an kanat zawjatu bintu ibnihil akhar wa hiya bikrun tawalla tarfain. Dia menguasai dua pihak. Tim? Athaniyata asyara. Ammatul mahjur. Ya, dulu ya. Ammatul mahjur, nanti kita bicara tentang amah-amah nih yang kebanyakan udah nggak ada lagi. Ya, masalah budak-budak udah nggak ada lagi. Tapi ya bakal mungkin terjadi suatu saat, ya kan? Nah ini nanti akan kita baca. Kita bahas ammatul mahjur, ammatul mauqufah, ammatul baitul mal, tuh, ammatul mudabbarah, amatul mu'allaq bisifah. Kita bahas. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.